Seorang miliarder mendedikasikan hidupnya untuk bekerja setelah kehilangan istrinya karena kanker. Saat ia mengabaikan putranya yang sakit, seorang gadis miskin muncul di rumah sakit membawa cahaya ke hari-harinya yang kelam. Namun semuanya berubah ketika ia menyadari bahwa wajah gadis itu memiliki jejak wanita yang pernah ia cintai dan hilang. Dalam pertemuan tak terduga ini, ia menemukan bahwa kekayaan terbesar adalah keluarga yang lahir kembali, bahkan di tengah rasa sakit. Saksikan sampai akhir kisah indah tentang perjuangan ini. Jika cerita ini menarik bagi Anda, jangan lupa berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menonton kami. Lanjutkan. Bintang-bintang berkilauan di atas langit Jakarta, tapi Reza Wijaya tidak punya waktu untuk mengaguminya. Di lantai 40 Wijaya Tower, pria berusia 45 tahun itu sibuk membahas rencana pembangunan kawasan elit baru di Kemang dengan tim eksekutifnya. Matanya yang tajam menelusuri maket bangunan mewah, sesekali menunjuk area yang menurutnya perlu diubah. Sebagai CEO Wijaya Group, konglomerat properti terbesar di Indonesia, keputusannya bisa mengubah wajah kota. Apa kata para investor dari Singapura? Tanya Reza sambil menyeruput kopi hitamnya yang ketiga malam itu. Mereka setuju untuk menambah dana, Pak. Proyek ini akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara tahun ini, jawab Anwar, direktur keuangannya. Reza mengangguk puas. Ini adalah saat-saat yang dia hidupi sejak 3 tahun lalu, ketika Rahayu, istrinya, meninggalkannya selamanya karena kanker. Kerja adalah pelariannya, obsesinya, dan satu-satunya hal yang membuat hidupnya masih berarti. Atau setidaknya, itulah yang dia katakan pada dirinya sendiri. Ponselnya bergetar. Nama Rumah Sakit Medika berkedip di layar. Untuk kesekian kalinya hari itu, Reza mengabaikannya. Dia tahu itu pasti tentang Bima, putra sematawayangnya yang berusia 10 tahun, yang telah berjuang melawan leukemia limfoblastik akut sejak usia 5 tahun. Penyakit yang sama yang telah merenggut Rahayu darinya. Kita lanjutkan besok, kata Reza tiba-tiba, membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Siapkan proposal final untuk pertemuan dengan wali kota minggu depan. Setelah semua orang keluar, Reza berdiri di depan jendela besar kantornya, memandang kerlip lampu Jakarta yang tak pernah tidur. Gedung-gedung pencakar langit berdiri tegak seperti monumen ambisinya, tapi di suatu tempat di antara lautan cahaya itu, ada sebuah rumah sakit di mana bagian dari hatinya terbaring lemah. Malam sudah sangat larut ketika Reza akhirnya melangkah masuk ke Rumah Sakit Medika, salah satu rumah sakit swasta terbaik di Jakarta. Para perawat yang sudah mengenalnya mengangguk hormat saat dia berjalan melewati lorong-lorong yang sepi. Langkahnya berat menuju kamar VVIP di ujung koridor lantai 5. Selamat malam, Pak Reza, sapa Suster Kartika, perawat senior yang selalu menjaga Bima. Wanita paruh baya itu tersenyum lembut, meski matanya menyiratkan keprihatinan. Bima sudah tidur sejak 1 jam yang lalu. Hasil laboratorium terbaru sudah keluar. Dokter ingin membicarakannya dengan Bapak besok pagi. Reza hanya mengangguk. Matanya tertuju pada sosok kecil yang terbaring di ranjang rumah sakit. Bima tampak semakin kecil, semakin rapuh. Kulitnya pucat, kepalanya botak akibat kemoterapi, dan berbagai selang menghubungkan tubuh mungilnya dengan mesin-mesin medis. Di dinding kamarnya tergantung belasan gambar yang dibuat sendiri oleh Bima. Langit biru tanpa awan, keluarga yang bergandengan tangan, superhero yang terbang di atas gedung-gedung tinggi. Gambaran kehidupan normal yang hanya bisa dia kenal lewat imajinasinya. Bagaimana keadaannya hari ini? Tanya Reza, suaranya nyaris berbisik. Dia sempat demam tinggi tadi siang, tapi sudah turun sekarang. Dia juga melukis gambar baru. Suster Kartika menunjuk sebuah gambar yang masih basah di meja samping tempat tidur. Gambar seorang anak laki-laki yang terbang bersama burung-burung di atas kota. Reza mengambil ponselnya, memeriksa email sambil duduk di sofa di sudut ruangan. Sesekali dia melirik putranya, tapi tidak berani mendekat. Setiap kali melihat wajah Bima, dia melihat Rahayu, mata yang sama, hidung yang sama, bahkan cara tidurnya yang sama. Dan setiap kali rasa sakitnya kembali tajam dan tak tertahankan. Pak Reza, Suster Kartika berbisik, mengejutkan Reza dari lamunannya. Bima selalu menanyakan Bapak setiap hari. Dia rindu Bapak. Reza menelan ludah, matanya masih tertuju pada layar ponselnya. Saya sibuk.
Ada banyak proyek yang harus saya tangani. Saya mengerti, jawab Suster Kartika dengan nada yang menyiratkan dia sama sekali tidak mengerti. Tapi mungkin Bapak bisa meluangkan waktu lebih banyak untuknya. Waktu adalah hal yang sangat berharga, terutama untuk Bima. Kata-kata itu menusuk Reza, tapi dia berhasil menyembunyikan perasaannya di balik topeng profesionalnya. Saya akan berusaha. Besok saya akan datang lagi untuk bertemu dokter. Sebelum pergi, Reza mendekat ke ranjang Bima. Tangannya ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menyentuh lembut rambut putranya yang tak ada. Di samping bantal Bima, terlipat rapi sebuah sapu tangan bersulam dengan inisial RW, Rahayu Wijaya. Benda terakhir yang ditinggalkan istrinya untuk putra mereka yang selalu dibawa Bima saat menjalani kemoterapi. Ayah di sini, Bima, bisiknya, namun ponselnya kembali bergetar. Panggilan dari investor Amerika. Reza menggelengkan kepala, menarik tangannya, dan beranjak pergi. Di belakangnya, Suster Kartika memandangnya dengan tatapan sedih. Di area yang sangat berbeda di Jakarta, tepatnya di Kampung Melayu, sebuah kawasan padat penduduk di Jakarta Timur, kehidupan berjalan dengan ritme yang sama sekali berbeda. Di sebuah rumah sederhana dekat pasar tradisional, Siti Aminah, gadis kecil berusia 11 tahun, terbangun bahkan sebelum ayam berkokok pertama. Rambutnya yang hitam panjang diikat rapi. Matanya yang besar dan cerah menandakan kecerdasan di balik kemiskinan yang membelenggunya. "Nenek, air panasnya sudah siap?" tanya Siti sambil mengucek matanya. Mbah Surya, wanita tua dengan wajah penuh kerutan, namun mata yang bersinar ceria tersenyum melihat cucunya. "Sudah, Ndu, cepatlah mandi, kita harus mulai membuat kue sebelum subuh." Siti mengangguk patuh. Hidupnya mungkin tidak mudah, tapi penuh kasih sayang. Dia tidak pernah mengenal orang tua kandungnya. Ditemukan sebagai bayi dalam bungkusan selimut kotor di dekat tempat pembuangan sampah Bantar Gebang. Dia diangkat oleh pasangan lanjut usia yang tidak pernah dikaruniai anak. Mbah Surya dan Mbah Darmo telah membesarkannya dengan penuh cinta, mengajarkannya nilai-nilai kehidupan yang tak ternilai harganya. Setiap pagi, Siti membantu neneknya membuat berbagai kue tradisional, risoles, lemper, kue lapis, dan klepon, yang kemudian mereka jual di Pasar Jatinegara. Setelah itu dia berjalan kaki hampir 2 kilometer ke sekolah dasar negeri tempatnya belajar, mengenakan sepatu yang sudah berlubang di bagian depan. "Lihat, si anak sampah datang!" ejek salah satu anak kaya di kelasnya ketika Siti memasuki halaman sekolah. Siti hanya tersenyum. "Aku mungkin tidak punya banyak uang, tapi aku punya sopan santun," jawabnya tenang, membuat anak-anak lain terdiam. Meskipun hidup dalam kesulitan, Siti memiliki mimpi besar. Dia ingin menjadi dokter. Dia ingin merawat orang-orang seperti kakeknya, Mbah Darmo, yang sering sakit-sakitan karena usianya yang sudah sangat tua. Setiap malam, di bawah cahaya lampu minyak karena listrik sering padam, Siti belajar dengan tekun, bertekad untuk mendapatkan beasiswa ke sekolah menengah terbaik. Hidup Siti yang sederhana namun bahagia terusik ketika suatu pagi Mbah Darmo terjatuh saat sedang menyapu halaman. Wajahnya pucat, napasnya tersengal-sengal, dan tangannya memegangi dada kirinya. "Kakek!" Siti berteriak, menjatuhkan tas sekolahnya dan berlari menghampiri Mbah Darmo yang tergeletak di tanah. Tangisan Siti mengundang tetangga-tetangga untuk datang membantu. Pak Hadi, tetangga sebelah yang memiliki bajaj, segera menawarkan bantuan untuk membawa Mbah Darmo ke rumah sakit terdekat. "Rumah sakit Medika terlalu mahal untuk kita," bisik Mbah Surya dengan wajah pucat. "Tidak apa-apa, Nek. Kita ke puskesmas dulu," jawab Siti. Menenangkan neneknya meskipun hatinya sendiri dipenuhi ketakutan. Namun kondisi Mbah Darmo terlalu serius untuk ditangani di puskesmas. Dokter di sana langsung merekomendasikan agar Mbah Darmo dibawa ke rumah sakit besar dengan fasilitas lebih lengkap. Dengan bantuan surat rujukan dan program jaminan kesehatan pemerintah, Mbah Darmo akhirnya diterima di unit gawat darung Rumah Sakit Medika. "Kakek mengalami serangan jantung," jelas dokter setelah melakukan pemeriksaan awal. "Kami perlu melakukan beberapa tes lebih lanjut dan mungkin prosedur angiografi untuk melihat kondisi pembuluh darah jantungnya." Siti mengangguk, meskipun tidak sepenuhnya memahami istilah-istilah medis tersebut. Yang dia tahu,
kakek yang sangat dicintainya sedang berjuang melawan sakit yang serius. Selama 3 hari berikutnya, Siti dan Mbah Surya bergantian menjaga Mbah Darmo di rumah sakit. Mereka tidur di kursi plastik di samping tempat tidur dan makan seadanya dari warung kecil di dekat rumah sakit. Setiap pagi, Siti masih membantu neneknya membuat kue yang kini dijual oleh tetangga mereka di pasar. Setelah sekolah, dia langsung pergi ke rumah sakit, membawa buku-bukunya untuk belajar di sana. Beberapa perawat yang tersentuh oleh dedikasi gadis kecil ini mulai menaruh perhatian khusus padanya. "Kamu sangat rajin ya," puji Suster Kartika suatu sore ketika melihat Siti sedang mengerjakan PR matematika di samping tempat tidur kakeknya yang tertidur. "Mau jadi apa kalau sudah besar nanti?" "Saya ingin jadi dokter, Sus," jawab Siti mantap. "Saya ingin menolong orang-orang seperti kakek saya." Suster Kartika tersenyum lembut. "Kamu punya hati yang baik. Kamu tahu, rumah sakit ini punya program untuk anak-anak yang ingin mengunjungi pasien-pasien anak. Mungkin kamu tertarik?" Mata Siti berbinar. "Sungguh, saya boleh ikut program itu?" "Tentu saja. Kamu bisa membacakan cerita atau sekadar menemani mereka bermain. Banyak anak-anak di sini yang kesepian karena jauh dari teman-teman mereka." Tanpa ragu, Siti menyetujui tawaran tersebut. Setelah mendapat persetujuan dari neneknya dan menjalani orientasi singkat dari staf rumah sakit, Siti resmi menjadi bagian dari program Sahabat Kecil di Rumah Sakit Medika. Setiap sore setelah menjenguk kakeknya, dia menghabiskan 1 jam untuk mengunjungi anak-anak yang dirawat di rumah sakit. Pada hari keempat program tersebut, Suster Kartika membawa Siti ke lantai 5, tempat kamar-kamar VVIP berada. "Hari ini, aku ingin kamu bertemu seseorang yang istimewa," kata Suster Kartika. "Namanya Bima. Dia sudah lama dirawat di sini dan sangat kesepian." Siti mengangguk bersemangat. Dia tidak terbiasa dengan kemewahan lantai 5, yang sangat berbeda dengan lantai 3 tempat kakeknya dirawat. Lorong-lorongnya lebih luas, lebih tenang, dan dihiasi lukisan-lukisan indah. Kamar-kamarnya berukuran besar dengan fasilitas seperti hotel bintang 5. Suster Kartika mengetuk pintu kamar 507 sebelum membukanya perlahan. "Bima, aku bawa teman baru untukmu." Di dalam kamar yang dihiasi gambar-gambar berwarna cerah, Siti melihat seorang anak laki-laki kurus dengan kepala botak sedang duduk di tempat tidur, memandang keluar jendela. Dia menoleh perlahan, matanya yang besar tampak lelah namun penuh rasa ingin tahu. "Halo," sapa Siti dengan senyum hangat. "Namaku Siti. Aku datang untuk menjadi temanmu kalau kamu mau." Bima tidak menjawab, hanya memandangi Siti dengan tatapan menilai. Akhirnya, dia mengangguk pelan. "Aku akan tinggalkan kalian berdua," kata Suster Kartika. "Aku akan kembali dalam 1 jam." Setelah Suster Kartika pergi, keheningan menyelimuti ruangan. Siti melihat sekeliling, mengagumi banyaknya gambar dan lukisan yang menghiasi dinding. "Kamu yang menggambar semua ini?" tanyanya. Bima mengangguk. "Bagus sekali, aku suka yang ini." Siti menunjuk gambar superhero yang terbang di atas gedung-gedung tinggi. "Apa kamu suka komik superhero?" "Ayahku yang membelikannya," jawab Bima, akhirnya berbicara. Suaranya pelan dan sedikit serak. "Tapi dia jarang membacakannya untukku. Dia selalu sibuk." Siti mengangguk penuh pengertian. "Kalau begitu, bagaimana kalau aku yang membacakannya untukmu? Atau lebih baik lagi, bagaimana kalau aku menceritakan cerita yang lebih seru dari komik manapun?" "Cerita apa?" tanya Bima, sedikit tertarik. "Cerita tentang naga baik dari Gunung Merapi yang menolong anak-anak yang tersesat di hutan," jawab Siti. "Menciptakan cerita dari imajinasinya sendiri. Atau tentang putri pemberani yang menyelamatkan kerajaannya dari bencana kekeringan." Untuk pertama kalinya, Bima tersenyum tipis. "Aku mau dengar tentang naga baik." Dan begitulah Siti mulai bercerita, menciptakan dunia fantasi yang penuh warna dan petualangan, di mana anak-anak bisa menjadi pahlawan dan semua masalah bisa diatasi dengan keberanian dan persahabatan. Dia bercerita dengan penuh ekspresi, tangannya bergerak-gerak menggambarkan adegan demi adegan. Suaranya berubah-ubah mengikuti karakter yang berbeda. Bima terpaku. Matanya yang tadinya lelah kini bersinar penuh minat. "Bagaimana menurutmu?" tanya Siti ketika ceritanya selesai. "Itu keren," jawab Bima. Senyumnya kini lebih lebar. "Kamu menciptakan semua itu sendiri?"
Siti mengangguk. Aku suka membuat cerita. Nenek selalu bilang imajinasi adalah kekayaan yang tidak bisa dicuri orang. Ayahku selalu bilang waktunya terlalu berharga untuk hal-hal yang tidak nyata, kata Bima dengan nada sedih. Tapi bukankah perasaan yang ditimbulkan cerita itu nyata? Tanya Siti. Kegembiraan, keberanian, harapan, semua itu nyata kan? Bima terdiam, mencerna kata-kata Siti. Kemudian dia meraih sebuah buku dari laci meja sampingnya. Ini untukmu, katanya, menyodorkan buku bersampul biru dengan gambar seorang anak kecil berdiri di sebuah planet kecil. Judulnya Pangeran Kecil. Ayah memberikannya padaku, tapi dia tidak pernah punya waktu untuk membacakannya. Siti menerima buku itu dengan hati-hati, seolah menerima harta karun yang tak ternilai. Terima kasih, Bima. Aku akan menjaganya baik-baik. Bukan untuk disimpan, kata Bima. Itu hadiah. Hadiah pertama yang kuberikan pada seorang teman. Mata Siti berkaca-kaca. Ini adalah hadiah pertama yang dia terima dari seseorang di luar keluarga angkatnya. Terima kasih. Aku akan membacanya lalu kita bisa membahasnya bersama-sama. Janji? Tanya Bima, mengulurkan jari kelingkingnya. Janji, jawab Siti, mengaitkan kelingkingnya dengan kelingking Bima. Sementara itu di kantornya yang mewah, Reza Wijaya sedang memimpin rapat dengan para eksekutif tingkat atas perusahaannya. Di tengah presentasi tentang rencana ekspansi ke Bali, ponselnya bergetar. Nama Rumah Sakit Medika kembali muncul di layar. Dengan helaan napas, dia mengangkatnya. "Iya, dokter," jawabnya dengan suara datar. "Pak Reza, maaf mengganggu. Ini tentang Bima," kata Dokter Satria di ujung telepon. "Ada perkembangan yang cukup menarik. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, Bima tersenyum dan menunjukkan minat pada aktivitas sosial. Dia bertemu dengan seorang anak perempuan dari program Sahabat Kecil dan tampaknya mereka langsung akrab." Reza terdiam sejenak. "Itu kabar baik. Terima kasih atas informasinya, dokter. Kami pikir mungkin Bapak ingin melihatnya sendiri. Kondisi psikologis sangat penting untuk pasien seperti Bima." Reza melirik jam tangannya. "Masih ada 3 rapat lagi yang harus dia hadiri hari ini. Saya akan usahakan untuk datang nanti malam." Setelah menutup telepon, Reza kembali ke rapatnya, tapi pikirannya melayang pada putranya. Sudah berapa lama sejak terakhir kali dia melihat Bima tersenyum? Sudah berapa lama sejak dia menghabiskan waktu lebih dari setengah jam dengan putra semata wayangnya? "Pak Reza," suara Anwar membawanya kembali ke realita. "Tentang penawaran dari investor Malaysia." Reza mengangguk, memaksa dirinya untuk fokus pada angka-angka dan grafik di depannya. Tapi entah mengapa, hari itu jutaan rupiah yang biasanya menjadi pusat perhatiannya terasa hambar dibandingkan dengan berita tentang senyuman kecil di wajah putranya. Hari-hari berikutnya membawa perubahan menakjubkan pada Bima. Suster Kartika dan para dokter tercengang melihat semangat baru yang muncul dari anak yang selama ini selalu murung dan pasif. Setiap sore Bima menunggu kedatangan Siti dengan antusias, bahkan mulai meminta jadwal kemoterapi dan pengobatannya disesuaikan agar tidak bentrok dengan waktu kunjungan gadis itu. Denyut jantungnya lebih stabil, nafsu makannya meningkat, dan yang paling penting dia mau berinteraksi dengan staf medis. Lapor Dr. Satria kepada Reza di salah satu kunjungan singkatnya. "Saya tidak ingin memberikan harapan palsu, tapi perkembangan psikologis ini bisa sangat membantu proses penyembuhannya." Reza mengangguk, matanya tertuju pada putranya yang sedang tidur. Di tangannya tergenggam erat sapu tangan bersulam milik Rahayu. "Siapa anak perempuan itu? Apa dia pasien di sini juga?" "Bukan, Pak. Namanya Siti Aminah. Dia peserta program Sahabat Kecil kami. Kakeknya dirawat di lantai 3 karena masalah jantung. Gadis yang luar biasa, sangat berbakat bercerita dan penuh empati meski usianya baru 11 tahun. Sesuatu dalam deskripsi itu membuat Reza penasaran. "Boleh saya bertemu dengannya?" "Tentu saja. Dia biasanya datang sekitar pukul 4 sore setelah pulang sekolah." Keesokan harinya, untuk pertama kalinya dalam entah berapa lama, Reza meninggalkan kantornya lebih awal. Anwar, direktur keuangannya, tampak terkejut ketika Reza membatalkan rapat sore dengan investor baru. "Ada urusan keluarga yang tidak bisa ditunda," kata Reza singkat sebelum meninggalkan gedung Wijaya Tower menuju Rumah Sakit Medika. Ketika tiba di rumah sakit,
Reza mendapati Bima sedang duduk di tempat tidurnya. Wajahnya lebih ceria dari yang pernah dia lihat dalam waktu lama. Dia sedang menggambar sesuatu dengan krayon warna-warni. "Ayah!" Bima terlihat terkejut melihat ayahnya datang lebih awal dari biasanya. "Ayah sudah selesai kerja." Reza mencoba tersenyum, meski terasa kaku. "Ayah ingin mengunjungimu lebih awal hari ini. Apa yang sedang kamu gambar?" "Ini aku dan Siti," jawab Bima, menunjukkan gambar dua anak kecil berpegangan tangan di bawah langit penuh bintang. "Dia akan datang sebentar lagi. Ayah harus bertemu dengannya. Dia pintar sekali bercerita, dan dia juga sangat berani. Dia bilang dia ingin jadi dokter suatu hari nanti." Reza mengangguk, merasakan sesuatu yang aneh dalam dadanya melihat putranya berbicara dengan begitu bersemangat. Untuk pertama kalinya sejak Rahayu pergi, dia melihat kembali kilatan kehidupan di mata Bima. "Ayah akan senang bertemu dengannya," kata Reza duduk di samping tempat tidur Bima. Tepat pukul 4, pintu kamar terbuka dan Siti masuk dengan senyum cerah. Dia mengenakan seragam sekolah dasar yang sudah sedikit pudar warnanya dan tas kain sederhana di bahunya. Namun senyumnya memancarkan ketulusan yang membuat siapapun merasa hangat. "Bima, aku sudah selesai membaca bukunya dan..." Kata-kata Siti terhenti ketika dia melihat ada orang lain di ruangan itu. "Oh, maaf, saya tidak tahu Bima sedang ada tamu." Reza berdiri, bermaksud memperkenalkan diri, tapi kata-kata tercekat di tenggorokannya. Saat itulah untuk pertama kalinya dia melihat wajah Siti dengan jelas. Dunia seakan berhenti berputar. Mata itu, hidung itu, bahkan cara dia menelengkan kepalanya sedikit ke kanan saat merasa canggung. Semua itu seperti refleksi dari Rahayu muda sebelum penyakit merenggut kesehatannya. Reza merasa kakinya lemas, hampir tidak mampu berdiri. "Ayah, ayah baik-baik saja?" Suara Bima menyadarkannya kembali ke realita. Ya, ayah baik-baik saja." Reza berusaha menguasai dirinya. "Kamu pasti Siti, Bima banyak bercerita tentangmu." Siti tersenyum sopan dan membungkuk hormat. "Senang bertemu dengan Bapak. Bima juga banyak bercerita tentang Bapak." "Benarkah?" tanya Reza, melirik Bima yang mendadak tampak malu. "Dia bilang Bapak sangat sibuk karena membangun banyak gedung tinggi di Jakarta," jawab Siti polos. "Tapi dia juga bilang Bapak adalah orang paling hebat yang dia kenal." Kata-kata itu menusuk hati Reza. Bagaimana mungkin putranya masih menganggapnya hebat setelah semua penelantaran yang dia lakukan? "Siti, apa kamu sudah selesai membaca bukunya?" tanya Bima mengalihkan pembicaraan. "Sudah, aku sangat menyukainya," jawab Siti antusias, mengeluarkan buku Pangeran Kecil dari tasnya. "Bagian yang paling aku suka adalah ketika si pangeran kecil bertemu dengan rubah dan belajar bahwa kita hanya bisa melihat dengan baik menggunakan hati. Hal-hal penting tidak terlihat oleh mata." Reza tertegun. Itu adalah kutipan favorit Rahayu yang sering dia ucapkan saat mereka masih bersama. Bagaimana mungkin gadis kecil ini, dari latar belakang yang jelas-jelas sederhana, memiliki tidak hanya wajah yang mirip dengan Rahayu, tapi juga sensitivitas yang sama. "Bima, bolehkah aku bercerita lagi hari ini?" tanya Siti. "Aku punya cerita baru tentang putri laut yang berteman dengan anak nelayan miskin." "Tentu ayah mau dengar juga." "Cerita Siti selalu bagus," kata Bima dengan mata berbinar. Sebelum Reza sempat menjawab, ponselnya berdering. Nomor Anwar muncul di layar. Refleks, tangannya bergerak untuk mengangkat telepon, tapi kemudian dia melihat wajah Bima yang penuh harapan. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Reza Wijaya mematikan ponselnya. "Ayah ingin sekali mendengar ceritamu, Siti," katanya duduk kembali di samping tempat tidur Bima. Siti tersenyum lebar dan mulai bercerita. Suaranya yang jernih mengisi ruangan, menciptakan dunia imajinasi yang kaya, di mana laut berbicara dengan manusia dan persahabatan tulus bisa mengatasi perbedaan status sosial. Reza terpesona tidak hanya oleh cerita itu sendiri, tapi juga oleh cara Siti bercerita. Begitu mirip dengan cara Rahayu dulu membacakan dongeng untuk Bima sebelum tidur. Ketika cerita berakhir, Bima bertepuk tangan dengan gembira. "Itu cerita terbaik sejauh ini. Kamu harus menuliskannya suatu hari nanti, Siti." "Mungkin suatu hari," jawab Siti tersipu. "Tapi sekarang aku harus kembali ke kamar kakekku. Dia pasti sudah menungguku."
"Biar saya antar," kata Reza tiba-tiba, membuat kedua anak itu menatapnya dengan terkejut. "Saya ingin bertemu dengan kakekmu." Siti tampak ragu, tapi kemudian mengangguk. "Terima kasih, Pak. Kakek ada di kamar 307. Setelah berpamitan dengan Bima, Reza berjalan bersama Siti menuju lift. Dalam perjalanan singkat itu, dia mengamati gadis kecil di sampingnya dengan seksama. Cara dia berjalan, caranya berbicara, bahkan gestur tangannya saat bercerita, semua mengingatkannya pada Rahayu. Bagaimana mungkin kemiripan ini bisa terjadi? "Siti, kalau boleh tahu berapa umurmu?" tanya Reza saat mereka berada di dalam lift. 11 tahun, Pak, jawab Siti sopan. "Dan orang tuamu?" senyum Siti sedikit memudar. "Saya tidak pernah mengenal orang tua kandung saya, Pak. Saya dibesarkan oleh Mbah Surya dan Mbah Darmo sejak bayi. Mereka menemukannya saya di dekat tempat pembuangan sampah Bantar Gebang." Jantung Reza seakan berhenti berdetak. 11 tahun yang lalu, Bantar Gebang, tepat setahun setelah Bima lahir. Saat hubungan pernikahannya dengan Rahayu sedang berada di titik terendah. Saat dia terlalu sibuk membangun bisnisnya dan mengabaikan keluarganya. "Apakah mungkin..." "Ini kamar kakek saya," kata Siti ketika mereka tiba di depan kamar 307, membuyarkan lamunan Reza. Kamar kelas 3 itu jauh berbeda dengan kamar VVIP Bima. Berisi 4 tempat tidur yang hanya dipisahkan tirai, penuh sesak dengan pasien dan penjenguk. Mbah Darmo, seorang pria tua dengan rambut putih dan wajah ramah meski lelah, berbaring di tempat tidur paling ujung. Di sampingnya seorang wanita tua, yang Reza duga adalah Mbah Surya, sedang menyuapinya bubur. "Kakek nenek ini Pak Reza, ayahnya Bima," Siti memperkenalkan. Kedua orang tua itu tampak terkejut mendapati seorang pria berjas mahal berdiri di samping tempat tidur mereka. Mbah Surya cepat-cepat berdiri, sedikit membungkuk. "Aduh, maaf Pak, kami tidak tahu akan kedatangan Bapak," katanya gugup. "Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya ingin berterima kasih karena Siti telah menjadi teman yang baik untuk putra saya," kata Reza, berusaha membuat mereka nyaman. "Siti memang anak yang baik," kata Mbah Darmo dengan suara lemah tapi bangga. "Sejak kecil dia selalu punya hati yang besar untuk menolong orang lain." Reza memperhatikan kamar yang sederhana itu, lalu matanya tertuju pada sebuah foto kecil yang terselip di bawah bantal Mbah Darmo. Foto seorang bayi mungil dibungkus selimut. "Itu Siti waktu kami pertama kali menemukannya," kata Mbah Surya mengikuti arah pandangan Reza. "Hanya itu yang kami miliki dari masa lalunya. Selimut kotor dan sebuah kalung kecil." "Kalung?" tanya Reza, jantungnya berdegup kencang. "Ya, kalung perak dengan liontin berbentuk setengah hati. Aneh sekali bentuknya, seperti ada pasangannya. Kami simpan untuk Siti, untuk dipakai saat dia dewasa nanti." Reza merasa dunia berputar di sekitarnya. Kalung setengah hati. Dia pernah memberikan kalung seperti itu kepada Rahayu saat mereka pertama kali bertemu. Setengah untuk Rahayu, setengah untuknya. Sebuah janji bahwa mereka akan selalu bersama. Sepanjang malam itu Reza tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu. Bagaimana mungkin gadis itu memiliki wajah yang begitu mirip dengan Rahayu? Apakah kalung setengah hati yang disebutkan pasangan lansia itu benar-benar kalung yang sama dengan yang dia berikan pada Rahayu? Dan yang paling mengganggu, mungkinkah Siti adalah... Tidak. Dia menggelengkan kepala kuat-kuat. Rahayu tidak mungkin menyembunyikan kehamilan darinya. Mereka memang mengalami masa-masa sulit sekitar 12 tahun lalu saat dia terlalu fokus membangun Wijaya Group dan sering meninggalkan Rahayu sendirian mengurus Bima yang masih bayi. Tapi sampai menyembunyikan kehamilan dan membuang bayi mereka, itu terlalu tidak masuk akal. Namun, kemiripan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Dan kalung itu... Pagi-pagi sekali Reza sudah berada di kantornya. Bukannya memeriksa laporan keuangan seperti biasa, dia justru menghubungi Hendrik, kepala keamanan perusahaannya yang juga mantan anggota intelijen. "Hendrik, aku butuh bantuanmu untuk menyelidiki seseorang," kata Reza langsung saat Hendrik memasuki ruangannya. "Ini rahasia pribadi, jangan libatkan siapapun." "Tentu Pak, siapa yang perlu diselidiki?" Reza menyerahkan secarik kertas berisi nama Siti Aminah dan alamat di Kampung Melayu. Gadis kecil berusia 11 tahun, ditemukan sebagai bayi di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang.
dan diangkat oleh sepasang lansia bernama Surya dan Darmo. Aku ingin tahu segala hal tentang asal-usulnya. Hendrik mengerutkan kening. Apa yang perlu saya cari secara spesifik, Pak? Kemungkinan hubungan dengan keluargaku, jawab Reza pelan. Dan coba dapatkan kalung yang dia miliki, atau setidaknya foto kalung itu. Hendrik mengangguk tanpa bertanya lebih jauh. Saya akan menyelidikinya segera. Setelah Hendrik pergi, pintu ruangan Reza kembali terbuka. Harun Wijaya, sepupu sekaligus wakil direktur perusahaan, masuk dengan wajah tidak senang. Kau membatalkan rapat dengan investor Singapura kemarin, kata Harun tanpa basa-basi. Mereka sangat kecewa dan sekarang mempertimbangkan untuk menarik investasi mereka. Reza menghela napas. Aku akan menghubungi mereka secara pribadi untuk meminta maaf. Ada apa denganmu belakangan ini, Reza? Kau mulai kehilangan fokus. Harun bersandar di meja, menatap sepupunya dengan tajam. Apa ini ada hubungannya dengan kondisi Bima? Bima baik-baik saja, kata Reza cepat. Bahkan ada sedikit kemajuan dalam kondisinya. Syukurlah kalau begitu. Tapi perusahaan ini tidak bisa berjalan dengan CEO yang pikirannya terbagi, kata Harun. Dewan direksi mulai mempertanyakan kepemimpinanmu. Mereka memintaku untuk lebih aktif mengambil alih beberapa keputusan strategis. Reza menatap sepupunya dengan curiga. Harun selalu ambisius, selalu menginginkan posisi puncak sejak mereka masih muda. Saat Reza mewarisi perusahaan dari ayah mereka, yang lebih mempercayai Reza daripada Harun, kekecewaan Harun sangat terlihat meski dia berusaha menyembunyikannya. Aku masih mampu memimpin perusahaan ini, kata Reza tegas. Dan kau tidak perlu khawatir tentang fokus atau komitmenku. Aku hanya menyampaikan kekhawatiran dewan direksi. Harun mengangkat bahu. Ngomong-ngomong, ku dengar kau menyuruh Hendrik menyelidiki seorang gadis kecil. Ada apa ini, Reza? Apa ada sesuatu yang perlu ku ketahui? Reza menatap sepupunya dengan dingin. Itu urusan pribadi, Harun. Tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Harun tersenyum tipis. Semoga saja begitu. Karena jika ada sesuatu yang bisa mengganggu stabilitas perusahaan atau reputasimu, dewan direksi perlu tahu. Setelah Harun pergi, Reza merenung. Dia perlu berhati-hati. Sepupunya itu tidak akan melewatkan kesempatan sekecil apapun untuk mengambil alih posisinya. 3 hari kemudian, Hendrik kembali dengan laporan lengkap. Saya sudah menyelidiki gadis itu, Pak. Ceritanya benar. Dia ditemukan sebagai bayi di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang oleh pasangan lansia yang kini membesarkannya. Mereka tidak punya anak dan menganggapnya sebagai anugerah. Bagaimana dengan kalungnya? Tanya Reza tidak sabar. Hendrik menyerahkan sebuah foto. Ini kalung yang disimpan oleh keluarga angkatnya. Reza menatap foto itu dengan napas tertahan. Tidak salah lagi. Itu adalah kalung setengah hati yang dia berikan pada Rahayu bertahun-tahun lalu. Tangannya bergetar saat meraih laci meja kerjanya, mengeluarkan kotak kecil dan membukanya. Di dalamnya terdapat kalung dengan liontin setengah hati yang identik. Pak, tanya Hendrik saat melihat bosnya terdiam lama. Kau sudah melakukan tes DNA? Tanya Reza, suaranya nyaris berbisik. Belum, Pak. Saya perlu sampel DNA dari gadis itu dan dari Bapak untuk membandingkannya. Lakukan, perintah Reza. Tapi lakukan dengan sangat hati-hati. Jangan sampai ada yang tahu, terutama gadis itu dan keluarga angkatnya. Hendrik mengangguk. Saya akan mengatur semuanya. Setelah Hendrik pergi, Reza kembali tenggelam dalam pikirannya. Jika Siti benar-benar putrinya dengan Rahayu, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Apakah Rahayu sengaja menyembunyikan kehamilan kedua mereka? Tapi kenapa? Dan lebih penting lagi, kenapa bayi itu dibuang? Reza memutuskan untuk mengunjungi Bima di rumah sakit lebih awal hari itu. Dia perlu melihat Siti lagi, mengamatinya lebih dekat. Ketika sampai di rumah sakit, dia mendapati Bima sedang mengalami krisis. Darah mengucur dari hidungnya, dan tim medis bergegas memasang transfusi darah dan berbagai obat. Apa yang terjadi? Tanya Reza panik kepada Dr. Satria. Kondisi Bima memburuk tiba-tiba, jelas dokter itu. Trombosit dan hemoglobinnya turun drastis. Kami perlu melakukan transfusi segera. Reza mengangguk, wajahnya pucat. Selama bertahun-tahun menjalani pengobatan, Bima sering mengalami krisis seperti ini. Tapi setiap kali terjadi, rasa takut Reza tidak pernah berkurang. Ayah,
Suara lemah Bima terdengar dari balik masker oksigen. "Ayah di sini, nak." Reza menggenggam tangan putranya yang dingin dan pucat. "Siti, aku ingin bertemu Siti." Reza mengangguk, menelan ludah untuk menahan air mata. "Ayah akan meminta suster untuk memanggilnya." Beberapa menit kemudian, Siti datang dengan tergesa-gesa, wajahnya penuh kekhawatiran. Dia tidak bertanya apa-apa, hanya langsung menghampiri tempat tidur Bima dan menggenggam tangannya yang lain. "Hai superhero," sapanya lembut. "Kamu sedang bertarung ya hari ini?" Bima tersenyum lemah. "Aku sedang melawan monster jahat di dalam tubuhku." "Kamu pasti menang," kata Siti yakin. "Tahu kenapa? Karena kamu adalah superhero paling kuat yang pernah kukenal." Kemudian tanpa diminta, Siti mulai bercerita. Bukan cerita fantasi seperti biasanya, melainkan cerita tentang dua anak kecil yang berteman dan bersama-sama menemukan keajaiban dalam keseharian mereka. Suaranya yang jernih dan tenang seolah menjadi obat penenang bagi Bima, yang perlahan mulai tenang dan tertidur, masih menggenggam erat tangan Siti. Reza memperhatikan semua itu dari sudut ruangan, terpesona oleh ikatan yang terjalin antara kedua anak itu. Ada sesuatu yang sangat alamiah dan tulus dalam cara Siti memperlakukan Bima, seperti ikatan antara saudara yang sudah lama terpisah. Saudara. Kata itu menghantam Reza seperti sambaran petir. Hari berikutnya hasil tes DNA tiba di meja Reza. Dengan tangan gemetar, dia membuka amplop yang diberikan Hendrik. "Positif, Pak," kata Hendrik pelan. "Probabilitas 99,9%. Gadis itu adalah putri biologis Bapak." Dunia Reza seakan runtuh. Siti adalah putrinya. Putri yang tidak pernah dia ketahui keberadaannya. Putri yang dibuang seperti sampah dan tumbuh dalam kemiskinan, sementara dia hidup dalam kemewahan. Perasaan bersalah yang luar biasa menghantamnya. "Apa yang akan Bapak lakukan sekarang?" tanya Hendrik. "Aku perlu bicara dengan Rahayu," gumam Reza, lalu menyadari kebodohan kata-katanya. Rahayu sudah tidak ada. Dia tidak bisa bertanya mengapa istrinya menyembunyikan kehamilan kedua mereka. Mengapa bayi itu dibuang? Atau apakah Rahayu bahkan tahu tentang hal itu? Tiba-tiba sebuah pikiran mengerikan muncul di benaknya. Bagaimana jika bukan Rahayu yang membuang bayi itu? Bagaimana jika ada orang lain yang terlibat? "Hendrik, aku ingin kau menyelidiki lebih jauh," kata Reza dengan suara bergetar. "Cari tahu apa yang terjadi 11 tahun lalu. Siapa yang membawa bayi itu ke tempat pembuangan sampah? Apakah ada rekaman CCTV, saksi mata? Apa saja yang bisa membantu mengungkap misteri ini?" "Saya akan mencobanya, Pak. Tapi setelah 11 tahun, akan sulit menemukan bukti konkret." "Lakukan saja sebisamu," kata Reza. "Dan satu hal lagi. Mulai sekarang, aku ingin kau mengawasi sepupuku Harun Wijaya. Setiap gerak-geriknya, setiap pertemuannya, setiap komunikasinya. Aku punya firasat dia terlibat dalam hal ini." Hendrik tampak terkejut, tapi mengangguk patuh. "Baik, Pak. Saya akan melakukannya dengan sangat hati-hati." Setelah Hendrik pergi, Reza duduk termenung di kantornya. Pikirannya kacau. Putri yang tidak pernah dia ketahui. Bima yang kondisinya semakin memburuk. Dan kini, kecurigaan bahwa sepupunya mungkin terlibat dalam rahasia gelap keluarganya. Ponselnya berdering menampilkan nama Dr. Satria. "Ya, dokter," jawabnya dengan cemas. "Pak Reza, saya punya kabar baik. Kondisi Bima sudah stabil dan ada sesuatu yang menarik yang ingin saya sampaikan. Kami baru saja memeriksa sampel darah Siti Aminah untuk program donor darah rumah sakit dan ternyata golongan darahnya sangat cocok dengan Bima. Ini sangat penting karena Bima memiliki golongan darah yang cukup langka." Reza tertegun. "Apa maksud dokter?" "Maksud saya, jika diperlukan transfusi lagi di masa depan, Siti bisa menjadi donor yang ideal untuk Bima. Kecocokan seperti ini biasanya ditemukan pada anggota keluarga dekat." "Keluarga dekat?" "Saudara," kata-kata itu terus bergema di kepala Reza. "Terima kasih atas informasinya, dokter," kata Reza pelan. "Tolong jangan sampaikan hal ini dulu kepada siapapun, termasuk Siti dan keluarganya. Ada beberapa hal yang perlu saya urus terlebih dahulu." Setelah menutup telepon, Reza membuka laci mejanya dan mengeluarkan foto Rahayu, istrinya yang cantik, yang selalu penuh cinta dan pengertian. Bahkan ketika dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, "Apa yang terjadi, Rahayu?"
bisiknya pada foto itu. Apa yang sebenarnya terjadi 11 tahun lalu? Sore itu, Reza tidak kembali ke kantornya. Dengan pikiran berkecamuk, dia menyetir mobilnya tanpa tujuan jelas, melewati gedung-gedung pencakar langit yang menjadi simbol kesuksesannya, hingga tanpa sadar tiba di kawasan Kampung Melayu. Kontras antara kemewahan Jakarta Pusat dan kesederhanaan daerah ini begitu mencolok, membuatnya merasa seperti memasuki dunia yang berbeda. Mobil mewahnya menarik perhatian saat berhenti di depan pasar tradisional. Beberapa pedagang melirik penasaran, bertanya-tanya siapa orang kaya yang tersesat di kawasan mereka. Reza keluar dari mobil, melepas jasnya, dan berjalan perlahan menyusuri gang-gang sempit dengan rumah-rumah berhimpitan. Matahari mulai terbenam ketika dia menemukan alamat yang dicarinya. Rumah kecil dengan dinding bata yang sebagian masih belum dicat dan atap seng yang ditambal di beberapa bagian. Halaman depannya sempit tapi bersih, dengan beberapa pot bunga sederhana yang terawat baik. Dari dalam terdengar suara seorang perempuan tua bernyanyi pelan, diiringi suara gadis kecil yang tertawa. Reza berdiri terpaku, tidak berani mengetuk pintu. Apa yang akan dia katakan? "Halo, saya ayah kandung Siti." Bagaimana dia bisa menjelaskan bahwa selama 11 tahun dia tidak tahu keberadaan putrinya sendiri? Dan lebih penting lagi, bagaimana dia bisa menjelaskan bahwa putrinya dibuang seperti sampah, sementara dia sama sekali tidak tahu tentang hal itu? Ketika Reza masih bergulat dengan pikirannya, pintu rumah itu terbuka. Siti muncul dengan membawa ember kecil, tampaknya hendak mengambil air. Dia terkejut melihat Reza berdiri di depan rumahnya. "Pak Reza, Bapak sedang apa di sini?" tanyanya polos. Reza tersenyum canggung. Saya kebetulan lewat dan ingin melihat keadaan kakekmu. Bagaimana kesehatannya setelah pulang dari rumah sakit?" "Kakek masih lemah, tapi sudah bisa duduk di teras sekarang," jawab Siti. "Bapak mau masuk? Nenek baru saja membuat kue." Tanpa menunggu jawaban, Siti menarik tangan Reza masuk ke rumah kecil itu. Di dalam, ruang tamunya hanya berisi satu set kursi kayu tua dan meja kecil. Dindingnya dihiasi foto-foto keluarga dalam bingkai sederhana. Beberapa piagam penghargaan sekolah Siti dan sebuah jam dinding antik yang masih berdetak meski terlihat usang. "Nenek, ada tamu," seru Siti. Mbah Surya muncul dari dapur kecil di belakang, tangannya masih berlumuran tepung, matanya melebar melihat siapa yang datang. "Ya ampun Pak Reza." Dia cepat-cepat mengelap tangannya ke celemek. "Aduh, maaf rumah kami berantakan. Kami tidak menyangka akan kedatangan tamu seperti Bapak." "Tidak apa-apa Bu, saya hanya ingin mampir sebentar," kata Reza, merasa tidak nyaman dengan keramahan tulus keluarga sederhana ini. "Silakan duduk Pak." "Siti, ambilkan teh dan kue untuk Pak Reza," perintah Mbah Surya. "Tidak perlu repot-repot," kata Reza, tapi Mbah Surya menggeleng tegas. "Tamu adalah berkah Pak, apalagi tamu seperti Bapak yang sudah begitu baik pada Siti." Reza duduk dengan canggung di kursi kayu yang berderit, sementara Mbah Surya memanggil suaminya. Mbah Darmo muncul dengan langkah pelan, dipapah oleh tongkat. Wajahnya berubah cerah melihat Reza. "Pak Reza, sungguh kehormatan bagi kami," katanya, berusaha membungkuk meski tubuhnya yang renta tampak kesulitan. "Jangan membungkuk, Pak. Saya yang seharusnya menghormati Bapak," kata Reza cepat, membantu Mbah Darmo duduk. "Bagaimana kesehatan Bapak?" "Alhamdulillah, sudah lebih baik berkat dokter di rumah sakit," jawab Mbah Darmo. "Tapi saya masih tidak boleh bekerja berat, padahal kebun sayur kami butuh perawatan." "Bapak punya kebun?" "Sebidang kecil tanah di belakang rumah," jelas Mbah Darmo dengan nada bangga. "Cukup untuk menanam sayuran yang kami makan, dan sisanya kami jual di pasar, bersama kue-kue buatan istri saya." Siti kembali dengan nampan berisi teh dan sepiring kue tradisional yang masih hangat. Aroma manis dan rempah-rempah menguar, membuat perut Reza berbunyi pelan. Dia baru sadar belum makan sejak pagi. "Ini resep turun-temurun dari nenek saya," kata Mbah Surya, melihat Reza mengamati kue-kue itu. "Siti sudah mulai belajar membuatnya." "Iya, tapi tangan saya masih belum selembut tangan nenek," tambah Siti, tersenyum malu. Reza mengambil sepotong kue dan mencicipinya. Rasa manis dan gurih menyatu di lidahnya, mengingatkannya pada kue-kue yang dulu sering dibuat Rahayu
di awal pernikahan mereka, sebelum kesibukan dan kemewahan mengubah pola makan keluarganya. Enak sekali, pujinya tulus. Saya yakin kue-kue ini akan laku keras kalau dijual di kafe-kafe modern. Mbah Surya tertawa kecil. Ah, Pak Reza bisa saja. Kue sederhana begini mana cocok untuk orang-orang kaya. Justru sebaliknya, kata Reza. Banyak orang kaya yang rindu dengan rasa autentik seperti ini. Percakapan mengalir dengan alami. Reza mendengarkan cerita Mbah Darmo tentang masa mudanya sebagai tukang kebun di rumah seorang Belanda. Lalu bagaimana dia bertemu dengan Mbah Surya yang waktu itu bekerja sebagai pembantu di rumah yang sama. Mereka menikah muda, bekerja keras, tapi tidak pernah dikaruniai anak hingga akhirnya menemukan Siti. Dia adalah anugerah terbesar dalam hidup kami, kata Mbah Surya, membelai rambut Siti dengan sayang. Mungkin orang lain melihatnya sebagai anak terbuang, tapi bagi kami dia adalah harta karun yang dititipkan Tuhan. Kata-kata itu menusuk hati Reza. Bagaimana mungkin dia mengatakan pada pasangan tua yang penuh kasih ini bahwa anak yang mereka besarkan dengan segala keterbatasan adalah putri kandungnya yang tidak pernah dia ketahui. Pak Reza, panggil Siti tiba-tiba. Bagaimana keadaan Bima? Saya belum menjenguknya hari ini karena harus membantu nenek menjual kue. Bima sudah lebih baik, jawab Reza. Tapi dia sangat merindukanmu. Wajah Siti mencerah. Besok saya akan menjenguknya. Saya sudah punya cerita baru untuknya. Siti sangat peduli pada teman-temannya, kata Mbah Darmo bangga. Terutama pada putra bapak. Dia selalu bercerita tentang Bima setiap pulang dari rumah sakit. Bima anak yang baik, kata Siti. Dia selalu mendengarkan cerita saya, meski kadang ceritanya tidak bagus. Dan dia juga memberikan saya buku, padahal itu buku kesayangannya. Reza menatap gadis kecil di hadapannya, gadis yang ternyata adalah putri kandungnya. Dia melihat banyak rahayu dalam diri Siti, kebaikan hatinya, kecerdasannya, bahkan caranya berbicara. Tapi juga ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mungkin terbentuk dari pengalaman hidup yang jauh berbeda dari Bima. Siti, kata Reza tiba-tiba, bagaimana kalau besok kamu dan kakek nenekmu pindah ke rumah yang lebih besar, dekat dengan rumah sakit tempat Bima dirawat? Ketiga orang di hadapannya menatap Reza dengan terkejut. "Ma, maksud Bapak?" tanya Mbah Surya gugup. "Saya memiliki sebuah rumah yang tidak terpakai di kawasan Menteng," jelas Reza. "Rumah itu cukup besar, dengan halaman yang luas untuk berkebun. Lokasinya hanya 10 menit dari rumah sakit Medika, sehingga Siti bisa sering mengunjungi Bima." "Tapi kenapa?" tanya Mbah Darmo. Matanya menyipit curiga. "Kenapa Bapak begitu baik pada kami?" Reza menelan ludah, tidak siap untuk mengungkapkan kebenaran. Karena Siti telah membawa kembali senyum putra saya, dan saya ingin membalas kebaikan itu. "Kami tidak bisa menerima pemberian sebesar itu, Pak," kata Mbah Surya tegas. "Kami mungkin miskin, tapi kami punya harga diri." "Saya tidak bermaksud menyinggung," kata Reza cepat. "Anggap saja rumah itu sebagai tempat tinggal sementara selama Bima masih dirawat. Bima sangat membutuhkan Siti di dekatnya." Mbah Darmo dan Mbah Surya bertukar pandang tampak bimbang. "Dan Pak Darmo bisa merawat kebun di sana," tambah Reza. "Rumah itu memiliki taman yang cukup luas, tapi tidak terawat sejak lama. Saya akan sangat berterima kasih jika Bapak bersedia merawatnya." "Nenek juga bisa membuat kue di dapur besar," Siti menimpali dengan antusias. "Dan aku bisa sering bertemu Bima." Setelah banyak bujukan, akhirnya pasangan tua itu setuju untuk melihat rumah yang ditawarkan Reza. Keesokan harinya, Reza menjemput mereka dengan mobil pribadinya, membawa mereka ke sebuah rumah bergaya kolonial di kawasan elit Menteng. Rumah itu adalah warisan dari orang tua Rahayu yang tidak pernah Reza tempati karena terlalu banyak kenangan di sana. Dengan halaman luas yang ditumbuhi berbagai tanaman hias, dapur besar yang dilengkapi peralatan modern, dan kamar-kamar nyaman, rumah itu seperti istana bagi keluarga sederhana Siti. "Ini terlalu mewah untuk kami," kata Mbah Surya, merasa tidak pada tempatnya. "Kalian layak mendapatkannya," kata Reza, "dan rumah ini butuh kehangatan keluarga. Sudah terlalu lama kosong." Setelah mempertimbangkan dengan matang, akhirnya keluarga Siti setuju untuk pindah. Reza membantu mereka mengurus kepindahan, membayar beberapa pekerja untuk memindahkan barang-barang sederhana mereka, dan memastikan semua kebutuhan mereka terpenuhi.
Dalam waktu seminggu, rumah yang tadinya dingin dan kosong mulai terasa hidup. Mbah Darmo dengan senang hati merawat taman, menanam berbagai sayuran dan bunga. Mbah Surya menjadikan dapur sebagai markasnya, mencoba resep-resep baru dengan peralatan modern yang sebelumnya tidak pernah dia impikan untuk dimiliki. Dan Siti, dengan keceriaannya yang alami, membawa kehidupan baru ke setiap sudut rumah. Sementara itu, kondisi Bima juga membaik. Mengetahui Siti kini tinggal dekat dengan rumah sakit dan bisa mengunjunginya setiap hari, semangatnya meningkat drastis. Dr. Satria bahkan menyarankan agar Bima mulai menjalani perawatan di rumah, hanya datang ke rumah sakit untuk kemoterapi dan pemeriksaan rutin. Lingkungan rumah yang positif bisa sangat membantu proses penyembuhannya, jelas Dr. Satria. Dan kehadiran Siti tampaknya memberikan dampak psikologis yang sangat baik. Maka Reza membuat keputusan besar. Dia akan membawa Bima pulang, bukan ke apartemen mewahnya yang dingin, tapi ke rumah di Menteng, di mana Siti dan keluarganya kini tinggal. Hari kepindahan Bima ke rumah Menteng adalah hari penuh kegembiraan sekaligus kecemasan. Tim medis dari Rumah Sakit Medika membantu mempersiapkan sebuah kamar khusus dengan peralatan medis yang diperlukan untuk perawatan Bima di rumah. Siti berlarian ke sana kemari, membantu menghias kamar dengan gambar-gambar buatannya sendiri. Sementara Mbah Surya sibuk memasak makanan spesial untuk menyambut kedatangan Bima. Jangan terlalu banyak bumbu, Bu, Reza mengingatkan dengan lembut. Bima masih harus menjaga pola makannya. Tenang saja, Pak, jawab Mbah Surya percaya diri. Saya sudah belajar dari buku resep khusus pasien kanker yang Bapak belikan. Bubur ayam ini rendah garam tapi tetap lezat. Reza tersenyum, terharu melihat kesungguhan wanita tua itu. Selama beberapa minggu terakhir, dia telah menyaksikan bagaimana keluarga sederhana ini berusaha keras beradaptasi dengan kehidupan baru mereka, semata-mata demi kebaikan Bima. Mbah Darmo, meski tubuhnya masih lemah pasca serangan jantung, telah menciptakan sebuah taman kecil yang indah di belakang rumah. Ini akan menjadi tempat Bima berjemur pagi, katanya bangga, menunjukkan gazebo kecil yang dihiasi tanaman merambat berbunga ungu. Sinar matahari pagi baik untuk kesehatannya, tapi dia tetap butuh tempat berteduh. Tepat pukul 10 pagi, ambulans membawa Bima tiba di depan rumah. Meski masih lemah dan pucat, matanya berbinar melihat rumah yang akan menjadi tempat tinggal barunya. Ini rumahnya? Tanya Bima takjub saat Reza menggendongnya masuk. Seperti rumah dalam cerita Siti. Selamat datang di rumah superhero. Siti menyambut dengan gembira, memegang sebuah spanduk bertuliskan Selamat datang Bima, yang dia buat sendiri. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Reza melihat putranya tertawa lepas. Tawa yang mengingatkannya pada Rahayu, tawa yang dia kira telah hilang selamanya dari hidup mereka. Kehidupan baru di rumah Menteng membawa banyak tantangan. Bima masih perlu menjalani perawatan intensif dengan perawat yang datang setiap hari untuk memantau kondisinya. Mbah Surya harus belajar menggunakan peralatan dapur modern yang canggih. Mbah Darmo berjuang dengan rasa tidak percaya dirinya, merasa seperti beban karena tidak bisa bekerja seperti dulu. Saya merasa tidak berguna, Pak, akunya pada Reza suatu malam ketika mereka duduk di teras belakang. Bapak sudah begitu baik pada kami, tapi saya tidak bisa membalas apa-apa. Pak Darmo, kehadiran Bapak sudah lebih dari cukup, jawab Reza tulus. Bapak tidak tahu betapa berartinya melihat Bima tersenyum lagi. Dan itu semua berkat keluarga Bapak, terutama Siti. Mbah Darmo mengangguk, tapi Reza tahu pria tua itu masih merasa tidak nyaman menerima kebaikannya. Tantangan lain datang dari dapur, di mana Mbah Surya hampir menyerah menghadapi oven listrik dan food processor yang menurutnya terlalu rumit untuk orang kampung seperti saya. Reza tidak kehabisan akal. Dia mengundang Chef Wayan, koki pribadi dari salah satu hotel berbintang miliknya, untuk memberikan pelatihan khusus pada Mbah Surya. Hai Bu, punya bakat alami, puji Chef Wayan setelah mencicipi kue tradisional buatan Mbah Surya. Rasanya autentik dan penuh cinta. Kita hanya perlu mengajarkan Ibu teknik modern agar bisa memproduksi lebih banyak tanpa kehilangan cita rasa aslinya. Di bawah bimbingan Chef Wayan, Mbah Surya mulai menguasai peralatan modern. Dalam waktu singkat, dapurnya menjadi pusat produksi kue-kue tradisional yang tidak hanya dinikmati keluarga, tapi juga mulai dipesan oleh kafe-kafe di kawasan elit Jakarta. Ini semua berkat Bapak, kata Mbah Surya suatu hari,
Matanya berkaca-kaca saat menerima pesanan pertama dari sebuah hotel bintang 5. Bapak telah memberi kami kesempatan yang tidak pernah kami impikan. Reza hanya tersenyum, tidak mengatakan bahwa sebenarnya dialah yang berutang pada mereka. Utang yang mungkin tidak akan pernah bisa dia bayar sepenuhnya. Sementara itu, hubungan Bima dan Siti semakin dekat. Meski kondisi fisiknya masih lemah, Bima mulai menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Dia bahkan mulai belajar bersama Siti dengan guru privat yang didatangkan Reza ke rumah. "Lihat ayah, aku bisa mengerjakan soal matematika ini," seru Bima suatu hari, menunjukkan buku latihannya dengan bangga. "Bima sangat pintar," tambah Siti. "Dia mengajari saya cara menyelesaikan soal cerita yang sulit." Melihat kedua anak itu belajar bersama, berbagi pengetahuan dan tawa, Reza sering bertanya-tanya bagaimana memberitahu mereka bahwa mereka sebenarnya adalah saudara. Namun, dia masih belum menemukan waktu dan cara yang tepat. Terlebih lagi, Hendrik belum berhasil mengungkap misteri bagaimana Siti bisa berakhir di tempat pembuangan sampah. Sebagian besar CCTV di area itu sudah tidak berfungsi 11 tahun lalu, lapor Hendrik, dan saksi mata sulit ditemukan setelah sekian lama. "Tapi saya masih terus mencari, Pak." "Bagaimana dengan Harun?" tanya Reza. "Dia sering mengadakan pertemuan rahasia dengan beberapa anggota Dewan Direksi," jawab Hendrik. "Dan belakangan ini, dia tampak sangat tertarik dengan keluarga yang Bapak bawa ke rumah Menteng. Saya melihat orang-orangnya mengawasi rumah itu beberapa kali." Informasi itu membuat Reza waspada. Instingnya mengatakan Harun mungkin terlibat dalam misteri Siti, tapi dia belum memiliki bukti konkret. Suatu malam, ketika seluruh penghuni rumah sudah terlelap, Reza duduk sendirian di ruang kerjanya. Di hadapannya terbentang foto-foto lama, jurnal harian Rahayu, dan berbagai dokumen dari masa lalu. Dia mencoba menemukan petunjuk, apapun yang bisa menjelaskan bagaimana putrinya bisa dibuang tanpa sepengetahuannya. "Pak Reza?" Suara lembut Siti mengejutkannya. Gadis kecil itu berdiri di ambang pintu dengan segelas susu hangat. "Saya melihat lampu masih menyala. Bapak belum tidur." "Belum, Siti. Ayah masih ada pekerjaan," jawab Reza, cepat-cepat menyimpan dokumen-dokumennya. "Saya buatkan susu hangat," kata Siti, meletakkan gelas di meja kerja Reza. "Nenek bilang susu hangat membantu orang dewasa tidur lebih nyenyak." Reza tersenyum, menerima gelas itu dengan hati tersentuh. "Terima kasih, Siti. Kamu anak yang sangat perhatian." Siti tidak langsung pergi. Matanya tertuju pada sebuah foto yang tidak sempat Reza sembunyikan. Foto Rahayu saat hamil Bima. "Siapa dia, Pak?" tanya Siti polos. "Dia cantik sekali." Reza menatap foto itu dengan sendu. "Dia Rahayu, istri saya, Ibu Bima." "Oh," Siti mengangguk penuh pengertian. "Bima sering bercerita tentang ibunya. Dia bilang ibunya sudah menjadi bintang di langit." "Ya, begitulah cara kami menjelaskannya pada Bima ketika dia masih kecil," kata Reza pelan. Siti menatap foto itu lebih lama. Kepalanya sedikit miring seperti sedang memikirkan sesuatu. "Pak Reza, apakah saya boleh bertanya sesuatu?" "Tentu, Siti." "Kenapa wajah saya mirip dengan Ibu Bima?" tanyanya dengan kepolosan anak-anak. "Bima juga bilang begitu. Dia bilang kadang-kadang saya mengingatkannya pada ibunya." Pertanyaan itu menghantam Reza seperti petir di siang bolong. Dia tidak menyangka Siti sendiri menyadari kemiripan itu. Haruskah dia mengungkapkan kebenaran sekarang? Tapi bagaimana menjelaskan pada seorang anak berusia 11 tahun bahwa dia adalah putri biologisnya yang tidak pernah dia ketahui? Bagaimana menjelaskan bahwa keluarga yang selama ini membesarkannya dengan penuh kasih sayang bukanlah keluarga kandungnya? "Mungkin itu hanya kebetulan, Siti," jawab Reza akhirnya, memilih untuk belum mengungkapkan kebenaran. "Terkadang orang bisa mirip meski tidak ada hubungan darah." Siti mengangguk, meski matanya masih menyiratkan keingintahuan. "Mungkin itu kenapa Bima dan saya cepat akrab, karena dia melihat ibunya dalam diri saya." "Mungkin begitu," kata Reza, tenggorokannya terasa kering. "Sudah malam, Siti. Kamu harus tidur sekarang." Setelah Siti pergi, Reza tidak bisa lagi berkonsentrasi pada dokumen-dokumennya. Anak itu terlalu cerdas, terlalu peka untuk tidak menyadari kebenaran yang semakin jelas terlihat. Cepat atau lambat, Reza harus mengungkapkan semuanya. Namun kesempatan itu mungkin akan datang lebih cepat dari yang dia perkirakan. Keesokan paginya, ketika Reza sedang bersiap ke kantor,
Hendrik datang dengan wajah tegang. "Pak, saya menemukan sesuatu," katanya, menyerahkan sebuah amplop tebal. Seorang mantan perawat di rumah sakit bersalin tempat Nyonya Rahayu dirawat 11 tahun lalu akhirnya bersedia bicara. Dia mengaku dibayar untuk mencatat bahwa bayi yang dilahirkan Nyonya Rahayu dinyatakan lahir tanpa bernyawa. Padahal kenyataannya bayi itu sehat. Dunia Reza seakan runtuh. Apa? Tapi, siapa yang membayarnya? Dan apa yang terjadi dengan bayi itu setelahnya? Menurut pengakuannya, dia menyerahkan bayi itu pada seorang pria yang mengaku sebagai keluarga dekat Bapak. Dia tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Tapi yang lebih mengejutkan, Hendrik menarik napas, orang yang membayarnya adalah Tuan Harun Wijaya. Rahang Reza mengeras. Kecurigaannya selama ini benar. Harun, sepupunya sendiri, telah melakukan kejahatan keji itu. Tapi kenapa? Apa motifnya? Ada lagi, Pak, tambah Hendrik. Tuan Harun sedang mengadakan pertemuan dengan Dewan Direksi siang ini. Dari informasi yang saya dapatkan, dia berencana mengajukan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Bapak. Dia akan menggunakan kesibukan Bapak dengan keluarga baru ini sebagai alasan bahwa Bapak sudah tidak mampu memimpin perusahaan dengan baik. Reza mengepalkan tangannya. "Siapkan mobilnya, aku akan ke kantor sekarang juga." Dalam perjalanan ke Wijaya Tower, Reza merenung. Selama bertahun-tahun, dia telah mengutamakan perusahaan di atas segalanya, bahkan di atas keluarganya sendiri. Tapi apa hasilnya? Putranya sakit parah dan hampir tidak memiliki kenangan bahagia bersamanya. Putrinya tumbuh dalam kemiskinan, tidak pernah tahu siapa orang tua kandungnya, dan sekarang sepupunya yang haus kekuasaan berusaha merebut satu-satunya hal yang selama ini menjadi fokus hidupnya, perusahaan. Ironisnya, justru ketika dia mulai melepaskan obsesinya pada perusahaan dan lebih fokus pada keluarga, dia menemukan kebahagiaan yang tidak pernah dia rasakan selama bertahun-tahun. Tawa Bima, perhatian tulus Siti, kebijaksanaan sederhana Mbah Darmo dan Mbah Surya. Semua itu jauh lebih berharga dari semua gedung pencakar langit yang telah dia bangun. Ketika mobilnya memasuki basement Wijaya Tower, Reza sudah membuat keputusan. Apapun yang terjadi dalam rapat Dewan Direksi hari ini, dia tidak akan lagi mengorbankan keluarganya demi perusahaan. Kali ini, dia akan berjuang untuk hal yang benar-benar penting. Ruang rapat utama Wijaya Tower tampak tegang ketika Reza melangkah masuk. Semua anggota Dewan Direksi sudah berkumpul, termasuk Harun yang tampak terkejut melihat kedatangan Reza. "Reza, kami tidak mengharapkan kehadiranmu hari ini," kata Harun, berusaha menyembunyikan kekagetannya. "Kupikir kau sibuk dengan urusan pribadimu." "Perusahaan ini masih tanggung jawabku, Harun," jawab Reza tenang mengambil tempat di kepala meja. "Dan aku dengar ada hal penting yang ingin kau sampaikan pada Dewan Direksi. Silakan, aku ingin mendengarnya langsung darimu." Harun berdeham, melirik pada anggota Dewan lainnya sebelum mulai berbicara. "Baiklah, karena kau sudah di sini. Aku ingin mengajukan kekhawatiran tentang kepemimpinanmu belakangan ini, Reza. Selama beberapa bulan terakhir, kau semakin tidak fokus pada perusahaan. Kau membatalkan pertemuan-pertemuan penting, mengabaikan proyek-proyek besar, dan membiarkan keputusan-keputusan strategis tertunda." Reza hanya mengangguk, membiarkan sepupunya melanjutkan. "Dan yang lebih mengkhawatirkan," lanjut Harun, "kau tampaknya lebih mementingkan keluarga barumu, sekelompok orang asing yang entah bagaimana berhasil menarik perhatianmu, daripada kepentingan perusahaan yang telah dibangun keluarga kita selama 3 generasi. "Keluarga baru?" tanya salah satu anggota Dewan, Pak Gunawan, dengan bingung. Harun tersenyum sinis. "Ya, Reza telah membawa sebuah keluarga dari kawasan kumuh untuk tinggal di rumah warisan Rahayu di Menteng. Sebuah keluarga yang tidak jelas asal-usulnya, yang tiba-tiba menjadi prioritasnya di atas segalanya." Bisik-bisik mulai terdengar di antara anggota Dewan. Reza tetap tenang menunggu Harun menyelesaikan tuduhannya. "Oleh karena itu," kata Harun menatap tajam ke arah Reza, "aku mengusulkan agar Dewan mempertimbangkan untuk memberikan jabatan CEO sementara kepadaku, setidaknya sampai Reza berhasil mengatasi masalah pribadinya." Hening sejenak. Semua mata tertuju pada Reza, menunggu responsnya.
Reza bangkit perlahan menatap satu persatu wajah yang hadir di ruangan itu. Orang-orang yang selama bertahun-tahun bekerja bersamanya membangun Wijaya Group menjadi salah satu konglomerat properti terbesar di Indonesia. Selama 15 tahun terakhir, Reza memulai dengan suara tenang namun tegas. Aku telah mendedikasikan hidupku untuk perusahaan ini. Setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik pikiranku dipenuhi dengan angka-angka, proyek-proyek dan strategi-strategi untuk memajukan Wijaya Group. Dia berhenti sejenak, mengambil remote control dan menyalakan layar besar di dinding ruang rapat. Grafik pertumbuhan perusahaan muncul, menunjukkan kenaikan yang konsisten selama kepemimpinannya. Hasilnya tidak perlu diragukan lagi. Dalam 5 tahun terakhir saja, nilai saham kita naik 300%. Proyek-proyek kita selalu selesai tepat waktu dan di bawah anggaran. Reputasi kita di pasar properti tidak tertandingi. Reza menekan tombol lain dan layar berganti menampilkan foto-foto proyek terbaru perusahaan, gedung-gedung pencakar langit yang megah, perumahan mewah, pusat perbelanjaan modern. Tapi tahukah kalian apa yang kukorbankan untuk semua ini? Tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. Keluargaku, istriku yang pergi tanpa aku sempat benar-benar ada di sampingnya. Putraku yang tumbuh tanpa mengenal ayahnya dengan baik. Dan dia menarik napas dalam, putriku yang bahkan tidak pernah ku ketahui keberadaannya. Keheningan total menyelimuti ruangan. Bahkan Harun tampak terkejut dengan pengakuan terakhir Reza. Ya, gadis kecil yang kini tinggal di rumah menteng itu adalah putri kandungku, kata Reza, menatap langsung ke mata Harun. Putri yang lahir 11 tahun lalu, yang dinyatakan meninggal saat lahir, tapi sebenarnya diculik dan dibuang di tempat pembuangan sampah. Oleh siapa? Oleh seseorang yang sangat ingin melihatku terus tenggelam dalam pekerjaan, terus mengabaikan keluargaku, sehingga suatu hari dia bisa mengambil alih posisiku. Semua mata kini beralih pada Harun yang wajahnya mulai memucat. Apa maksudmu, Reza? Tanya Harun dengan suara bergetar. Kau tidak punya bukti atas tuduhan konyol ini. Reza mengangguk pada Hendrik yang berdiri di dekat pintu. Asistennya itu maju dan meletakkan sebuah map tebal di atas meja. Di dalam map ini ada pengakuan tertulis dari seorang perawat yang dibayar untuk memalsukan catatan kelahiran putriku. Ada juga hasil tes DNA yang membuktikan Siti adalah putri kandungku. Dan yang paling menarik, Reza menatap tajam ke arah Harun, ada bukti transfer uang dari rekeningmu ke rekening perawat tersebut 11 tahun lalu. Wajah Harun kini benar-benar pucat. Ini fitnah. Kau merekayasa semua ini untuk mempertahankan posisimu. Untuk apa aku repot-repot melakukan itu, Harun? Tanya Reza tenang. Jika memang aku tidak mampu lagi memimpin perusahaan ini dengan baik, aku akan mundur dengan sukarela. Tapi bukan untukmu. Bukan untuk seseorang yang tega membuang bayi tidak berdosa demi ambisi pribadinya. Para anggota dewan mulai berbisik-bisik, menatap Harun dengan curiga. Harun merasa terpojok, bangkit dengan marah. Kau tidak punya bukti konkret. Itu semua bisa saja palsu, serunya. Maka kita bisa menyelesaikannya dengan cara yang lebih resmi, kata Reza tenang. Aku sudah menyerahkan semua bukti ini ke pihak kepolisian tadi pagi. Mereka yang akan menentukan keabsahannya. Mendengar kata polisi, wajah Harun berubah panik. Dia menatap sekeliling seperti hewan yang terpojok, sebelum tiba-tiba menyambar tas kerjanya dan berlari ke arah pintu. Namun 2 orang petugas keamanan sudah menunggu di sana, menghentikan langkahnya. Tuan Harun Wijaya, salah satu petugas berkata, Anda diminta untuk ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan terkait kasus penculikan dan pemalsuan dokumen medis. Sementara Harun digiring keluar, Reza kembali menghadap Dewan Direksi. Saya minta maaf atas drama yang baru saja terjadi. Ini adalah masalah keluarga yang sayangnya harus diselesaikan dengan cara seperti ini. Pak Gunawan, anggota Dewan Tertua, berdeham. Reza, kami semua terkejut dengan pengungkapan ini. Tapi yang lebih mengejutkan adalah kau memiliki seorang putri yang tidak pernah kau ketahui. Dan sekarang dia tinggal bersamamu? Reza mengangguk. Benar, dan tidak hanya dia, tapi juga keluarga yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang selama 11 tahun. Mereka adalah orang-orang sederhana tapi memiliki hati yang luar biasa. Berkat mereka,
putraku Bima yang sakit parah kini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dan bagaimana dengan perusahaan? Tanya anggota dewan lainnya. Apakah kau masih bisa fokus memimpin Wijaya Group? Reza tersenyum. Justru sebaliknya, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku memiliki alasan yang lebih kuat untuk memastikan perusahaan ini sukses, bukan hanya demi ambisi pribadi, tapi demi masa depan anak-anakku. Dia menekan remote lagi, dan layar berganti menampilkan grafik kinerja perusahaan 3 bulan terakhir, tepat sejak dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan Bima dan kemudian Siti. Seperti yang kalian lihat, angka-angka ini tidak menunjukkan penurunan. Justru sebaliknya, karena aku mulai mendelegasikan lebih banyak tanggung jawab, memberdayakan tim, dan mengambil keputusan dengan perspektif yang lebih seimbang. Ternyata, menjadi ayah yang lebih baik juga membuatku menjadi pemimpin yang lebih baik. Ruang rapat yang tadinya tegang kini mulai cair. Beberapa anggota dewan bahkan tersenyum dan mengangguk setuju. Jadi, Reza menyimpulkan, jika kalian masih mempertanyakan kemampuanku memimpin perusahaan ini, aku siap mundur. Tapi jika kalian masih mempercayaiku, aku berjanji akan memimpin Wijaya Group dengan visi yang lebih jelas dan hati yang lebih utuh dari sebelumnya. Tidak perlu voting formal untuk mengetahui keputusan dewan. Satu persatu, mereka berdiri dan bertepuk tangan, menunjukkan dukungan mereka pada Reza. Sore itu, Reza pulang lebih awal dari biasanya. Di rumah Menteng, dia mendapati pemandangan yang membuat hatinya hangat. Bima dan Siti sedang bermain catur di teras, sementara Mbah Darmo memberikan nasihat strategi pada Bima, dan Mbah Surya mengawasi sambil menyiapkan camilan. "Ayah pulang," seru Bima gembira. "Lihat, aku hampir mengalahkan Siti." "Jangan terlalu percaya diri," balas Siti dengan senyum jahil. "Masih ada jalan panjang sebelum skakmat." Reza tersenyum, mengacak rambut Bima yang mulai tumbuh tipis setelah terapi intensifnya berkurang. "Bagaimana keadaanmu hari ini, nak?" "Lebih baik. Dokter Satria datang tadi pagi dan bilang angka darah putihku mulai normal," jawab Bima bersemangat. "Dan aku sudah bisa berjalan sampai ke kebun belakang tanpa bantuan." "Itu kabar yang sangat bagus," kata Reza, lalu beralih pada Mbah Darmo dan Mbah Surya. "Terima kasih atas perawatan kalian pada Bima." "Tidak perlu berterima kasih, Pak," kata Mbah Surya lembut. "Bima sudah seperti cucu kami sendiri." Kata-kata itu membuat Reza semakin yakin dengan keputusan yang akan dia ambil malam ini. Setelah makan malam bersama, dia meminta semua orang berkumpul di ruang keluarga. Wajahnya serius, tapi tenang. "Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan pada kalian semua," mulainya, terutama pada Siti. Semua orang menatapnya dengan penasaran, terutama Siti yang duduk di antara Mbah Darmo dan Mbah Surya. "Siti, kau pernah bertanya padaku kenapa wajahmu mirip dengan Rahayu, Ibu Bima," kata Reza perlahan. "Aku belum menjawab dengan jujur saat itu, tapi sekarang aku pikir sudah waktunya kau tahu kebenaran." Reza mengeluarkan 2 buah kalung dari sakunya, keduanya dengan liontin setengah hati yang bisa disatukan. "Kalung ini," seru Mbah Surya terkejut. "Itu kalung yang kami temukan pada Siti saat dia masih bayi." "Ya," Reza mengangguk, "dan ini pasangannya yang selama ini kusimpan." Dia menyatukan kedua liontin membentuk sebuah hati yang sempurna. "Seperti kalung ini yang kini utuh kembali, begitu juga kebenaran yang harus kusampaikan." Dia mengambil napas dalam. "Siti, berdasarkan tes DNA dan berbagai bukti lainnya, kau adalah putri kandungku dengan Rahayu. Kau adalah adik Bima." Keheningan total menyelimuti ruangan. Wajah Siti tampak bingung, sementara Bima terlihat syok. Mbah Darmo dan Mbah Surya saling berpegangan tangan. Mata mereka berkaca-kaca. "Tapi, bagaimana mungkin?" tanya Siti akhirnya, suaranya nyaris berbisik. Reza menceritakan semuanya, tentang kelahiran Siti yang dinyatakan meninggal, tentang Harun yang menyuruh seseorang membuangnya di tempat sampah, tentang bagaimana dia baru mengetahui kebenaran ini beberapa minggu yang lalu. "Jadi, Siti benar-benar adikku?" tanya Bima, matanya berbinar. "Ya Bima, Siti adalah adik kandungmu," jawab Reza. Bima langsung memeluk Siti dengan erat. "Aku selalu ingin punya adik, dan sekarang aku punya adik terbaik di dunia." Siti masih tampak bingung, matanya beralih pada Mbah Darmo dan Mbah Surya. "Tapi, nenek dan kakek..."
Mereka akan selalu menjadi keluargamu, Siti, kata Reza cepat. Mereka yang membesarkanmu dengan cinta yang tak ternilai. Aku tidak akan pernah memisahkan kalian. Benar, Nduk, kata Mbah Surya, air matanya mengalir. Kami selalu tahu suatu hari kami mungkin harus membagi cinta kami, tapi kami tidak pernah menyangka akan menemukan keluarga sebaikmu dan Pak Reza. Jadi, kita semua bisa menjadi satu keluarga? Tanya Siti ragu. Tentu saja, jawab Reza, tersenyum hangat. Kita semua adalah keluarga sekarang, keluarga yang dipertemukan kembali oleh takdir. Malam itu berakhir dengan air mata haru dan tawa bahagia. Setelah Bima dan Siti tidur, Reza duduk di teras belakang bersama Mbah Darmo dan Mbah Surya membicarakan masa depan. Kalian telah memberikan Siti kasih sayang yang mungkin tidak bisa kuberikan dulu, kata Reza tulus. Aku ingin kalian tetap menjadi bagian penting dalam hidupnya, dalam hidup kami semua. Kami sudah tua, Pak Reza, kata Mbah Darmo bijak. Yang kami inginkan hanya kebahagiaan Siti, dan melihatnya bersama kakak dan ayah kandungnya, itu adalah anugerah terbesar bagi kami. 2 bulan kemudian, pada hari ulang tahun Bima yang ke-11, keajaiban terjadi. Hasil pemeriksaan menunjukkan kankernya mulai mengalami remisi. Dokter Satria, meski tetap berhati-hati, tidak bisa menyembunyikan optimismenya. Ini perkembangan yang sangat positif, katanya. Sel-sel kanker Bima merespon dengan baik terhadap pengobatan terakhir, dan aku yakin lingkungan keluarga yang penuh cinta ini juga berperan besar dalam pemulihannya. Pesta ulang tahun Bima adalah perayaan sederhana, tapi penuh makna. Untuk pertama kalinya sejak lama, Bima bisa meniup lilin sendiri, tanpa bantuan. Dia bahkan cukup kuat untuk bermain game ringan dengan teman-teman sekolahnya yang diundang ke pesta. Setelah semua tamu pulang, Bima menarik Reza ke kamarnya. Dari laci meja belajarnya, dia mengeluarkan bingkai foto berisi sapu tangan bersulam rahayu, diletakkan di samping foto keluarga baru mereka, Reza, Bima, Siti, Mbah Darmo, dan Mbah Surya. Ayah, kata Bima, suaranya penuh emosi. Ini hadiah untukmu. Reza menerima bingkai itu dengan tangan bergetar. Tapi, ini sapu tangan ibumu, Bima. Ini benda paling berharga untukmu. Ibu mengirimkan Siti untuk kita, kata Bima dengan keyakinan anak-anak. Dia menyatukan kita kembali. Sekarang kita punya keluarga baru, tapi ibu akan selalu menjadi bagian dari kita. Air mata Reza jatuh tanpa bisa ditahan. Dia memeluk putranya erat-erat, merasa beban bertahun-tahun terangkat dari pundaknya. Malam itu, setelah semua orang tidur, Reza duduk sendirian di ruang keluarga, menatap bingkai foto pemberian Bima yang kini terpajang di atas perapian. Dalam cahaya temaram, dia seolah melihat bayangan Rahayu tersenyum padanya. Terima kasih, Rahayu, bisiknya. Terima kasih telah membawa mereka semua ke dalam hidupku. Terima kasih telah memberi kesempatan kedua padaku untuk menjadi ayah yang lebih baik. Di luar, Jakarta berkilauan dengan jutaan lampu. Tapi bagi Reza Wijaya, cahaya paling terang ada di dalam rumah ini, dalam tawa Bima yang semakin kuat setiap hari, dalam kecerdasan dan kebaikan hati Siti, dalam kebijaksanaan sederhana Mbah Darmo dan Mbah Surya. Hatinya yang dulu dingin dan keras, kini kembali utuh, dipenuhi kehangatan cinta keluarga yang tidak pernah dia bayangkan akan dia miliki lagi. Dan ketika dia akhirnya tertidur di sofa ruang keluarga, senyum damai menghiasi wajahnya. Mimpi buruk telah berakhir, kehidupan baru yang penuh harapan telah dimulai.